Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Fitriana dan rekan saya Ananda Paramita. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai aplikasi pengembangan moral anak usia dini. Di sini kita akan membahas tentang aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD, aplikasi penanaman nilai-nilai cinta lingkungan, dan aplikasi penanaman nilai-nilai cinta tanah air. Yang pertama ada aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD. Hakikat aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD. Salah satu contoh aplikasi pengembangan moral di lembaga PAUD adalah mereka didekatkan dengan berbagai kegiatan yang kreatif dan menyenangkan, tetapi senantiasa diwarnai oleh pendidikan moral yang dimunculkan dalam bentuk kegiatan rutin ataupun spontan dan terprogram dengan baik. Anak diajak mengenal teman seusianya, saling memberi, meminjamkan sesuatu kepada yang membutuhkannya, dan membiasakan peduli serta sikap berterima kasih terhadap kebaikan orang lain. Selanjutnya ada program kegiatan aplikasi moral di lembaga PAUD. Pelaksanaan program kegiatan aplikasi moral di lembaga PAUD adalah wujud dari pentingnya manusia sejak dini mengenal arti dari peraturan kehidupan di dunia. Pengetahuan tentang konteks sosial kultural di mana anak hidup akan mampu memberikan pertimbangan bagi guru dalam menjadikan pengalaman belajar yang bermakna bagi anak, relevan dengan latar belakang anak, serta menghargai keterlibatan anak dan unsur keluarganya. Esensi yang perlu menjadi bahan pemahaman guru dan para orang tua dalam menentukan berbagai kegiatan dan pendekatan yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar adalah pengetahuan tentang teknik membentuk tingkah laku anak yang sesuai nilai-nilai moral. Teknik-teknik itu meliputi hal berikut. Yang pertama, memahami, kedua, mengabaikan, ketiga, mengalihkan perhatian, keempat, keteladanan, kelima, hadiah, keenam, perjanjian, ketujuh, membentuk, kedelapan, mengubah lingkungan rumah, kesembilan, memuji, kesepuluh, mengajak, kesebelas, menantang, dan yang terakhir, menggunakan akibat yang wajar dan alamiah. Selanjutnya ada penerapan pengembangan moral di lembaga PAUD. Dalam kaitannya dengan penerapan pengembangan moral di lembaga PAUD seperti yang telah dipaparkan pada modul sebelumnya, program ini akan dapat dilaksanakan dengan banyak alternatif, mulai dari program terintegrasi, program sisipan, ataupun program khusus. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Ananda Paramita. Aplikasi penanaman nilai-nilai cinta lingkungan. Hakikat aplikasi penanaman nilai-nilai cinta lingkungan. PAUD adalah garda pertama dan utama yang turut memberikan kontribusi sumbangan pada pembentukan fondasi karakter manusia. Keterlibatan pendidikan yang berperan sebagai manusia pertama yang dikenal anak usia dini sangat mempengaruhi bagaimana anak-anak memperoleh nilai dan arti cinta dalam pembicaraan ini. Hal itu didasari bahwa pendidikan berperan sebagai unsur dari lingkungan terdekat kehidupan anak usia dini. Apabila kita perhatikan kesepakatan bersama antara Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Menteri Pendidikan Nasional nomor Kep 07 MENLH 06/2005 nomor 56 KB 2005 tentang pembinaan dan pengembangan pendidikan lingkungan hidup yang ditandatangani pada 3 Juni 2005 di Jakarta. Dapat kita temukan tujuan dari kesepakatan bersama itu sebagai berikut. Tujuan kesepakatan bersama: 1. Kerjasama di antara kedua belah pihak dalam menumbuhkan dan meningkatkan. 2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai wawasan lingkungan hidup kepada peserta didik dan masyarakat. 3. Mutu sumber daya manusia sebagai pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Ruang lingkup kesepakatan bersama: 1. Koordinasi dalam penyusunan program pendidikan lingkungan hidup jangka pendek, menengah, dan panjang. 2. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup sebagai wadah atau sarana menciptakan perubahan perilaku manusia yang berbudaya lingkungan. 3. Meningkatkan pelaksanaan pendidikan lingkungan hidup pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendidikan lingkungan hidup. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan lingkungan hidup. B. Pendekatan dan metode pendidikan lingkungan hidup.
1. Pendekatan tatap muka. Adapun metode yang umum digunakan sebagai berikut. A. Metode ceramah. Umumnya metode pembelajaran yang dicirikan oleh instruktur, pengajar, narasumber aktif menyampaikan materi, sedangkan peserta hanya mendengar atau pasif. B. Metode diskusi, yaitu satu metode pembelajaran yang dicirikan oleh adanya interaksi yang intensif antara instruktur, pengajar, narasumber, dan peserta. Keduanya saling memberikan pertanyaan dan tanggapan. C. Metode studi khusus, yaitu suatu metode pembelajaran dengan ciri para peserta diarahkan untuk mendalami suatu kasus yang spesifik agar dapat melakukan diagnosis guna menemukan cara menyelesaikannya. Metode ini seringkali didukung dengan kunjungan atau observasi lapangan. D. Metode ekskursi, yaitu metode pembelajaran yang menekankan pentingnya pemahaman terhadap kondisi real di lapangan, baik untuk keperluan orientasi, pengambilan data, maupun eksplorasi. 2. Pendekatan tatap muka. Pendekatan non-tatap muka. Instruktur, pengajar, narasumber tidak bertemu dengan peserta atau kelompok sasaran. 3. Metode pembelajaran. Didasarkan pada perkembangan pembelajaran berdasarkan kelompok umur. A. Kelompok umur 7 atau 8 sampai 12 atau 12 tahun SD. Mulai menggunakan logika dalam memecahkan masalah sederhana, mengelompokkan dan mengklarifikasikan suatu. 2. Mengerti bagaimana panjang, lebar, dan perbandingan suatu ukuran lain serta kemampuan untuk saling menghubungkan hal tersebut satu sama lain. 3. Pada tahap ini, anak-anak mulai berpendapat dengan alasan dapat mengerti sebuah perbuatan yang berlawanan atau sebuah prosedur serta dapat mengklarifikasikan objek dan mengerti bahwa kelompok-kelompok objek memiliki lebih dari satu sifat. 4. Berpikir secara hitam dan putih serta percaya pada kenyataan untuk memecahkan masalah. B. Metode yang disarankan adalah aktivitas dan permainan untuk mengajarkan konsep, eksplorasi dan penemuan, berbagai dan berempati, cerita, boneka, drama pendek dan lucu, bermain peran, strategi tanya jawab, peralatan yang dapat dimanipulasi, pelibatan fisik dan alat indera, serta metafora. Selanjutnya adalah aplikasi penanaman nilai-nilai cinta tanah air. A. Hakikat aplikasi penanaman nilai-nilai cinta tanah air. Meski saat ini ada kecenderungan munculnya sekolah dengan menggunakan dua bahasa bilingual, khususnya di kota-kota atau budaya asing kini begitu gencar menyerbu. Kita tetap perlu mengajarkan budaya lokal agar anak-anak tidak asing dengan budaya negerinya sendiri. Kita juga tetap perlu mengajarkan cinta tanah air agar tetap memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Menurut Enggar Ahmad Anggoro 2010, rasa cinta tanah air seharusnya kita dapat diterapkan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, tempat kerja, kampus, tempat tinggal kita. Bahkan dimanapun kita berada. Di keluarga kita, amalkan sikap dan tingkah laku hemat, disiplin, serta bertanggung jawab dalam mewujudkan keutuhan dan kebersamaan agar tercapai kebahagiaan lahir dan batin. Di sekolah, perwujudan rasa persatuan dan rasa cinta tanah air dapat kita wujudkan atau amalkan melalui kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang bersifat positif, dan lain-lain. Rasa cinta tanah air bisa diwujudkan dengan berbagai macam cara seperti berikut. 1. Sebagai mahasiswa, kita harus bertanggung jawab. Kesempatan yang ada kita gunakan untuk belajar dengan tekun. Selain itu juga kita harus berbudi pekerti yang baik. Kelak kita akan menjadi orang yang pintar dan berprestasi. Murid yang berprestasi mengharumkan nama bangsa. 2. Mencintai produk-produk dalam negeri. Sekarang ini banyak sekali produk asing. Warga yang cinta tanah air tetap mencintai produk dalam negeri. 3. Bangsa sebagai bangsa Indonesia. Kebanggaan itu antara lain diwujudkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. B. Mempertebal cinta tanah air.
meningkatkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia. Bangsa adalah sarana untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air, yang dapat dilakukan dengan senantiasa memupuk rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, serta bernegara dalam kehidupan bermasyarakat. Kehendak bangsa untuk bersatu dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan syarat utama dalam mewujudkan nasionalisme. C. Menanamkan sikap cinta tanah air dan berwarga negara. Sikap cinta tanah air harus ditanamkan kepada anak sejak usia dini, agar dapat menjadi manusia yang dapat menghargai bangsa dan negaranya. Misalnya upacara setiap hari Senin dengan menghormati bendera merah putih, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengucapkan Pancasila. D. Cinta tanah air dengan cara melestarikan budaya. Budaya Indonesia memang memiliki nilai yang unik dan dapat mengunggah ketertarikan dari wilayah mancanegara di belahan dunia. Namun sayangnya budaya yang beraneka ragam ini tidak banyak dicintai oleh warga tersendiri. Terbukti warga kita lebih tertarik dengan budaya luar. Budaya yang semestinya menjadi warisan untuk anak bangsa dari Sabang sampai Merauke ini malah kurang diminati di rumahnya sendiri. Budaya warisan dari nenek moyang kita adalah budaya yang sangat mahal. Seiring berjalannya waktu, zaman akan membeli budaya yang dengan harga yang tak ternilai. Unik itu menarik itu mempunyai harga yang tak ternilai. E. Peran guru dalam pengembangan moral dan penanaman nilai-nilai lingkungan dan tanah air. Menurut Puji Triwidodo 2008, ada indikasi bahwa anak didik Indonesia saat ini kurang memiliki minat terhadap pendidikan moral dan pembelajaran di sekolah. Ini merupakan problem besar bagi bangsa. Masa depan berada di tangan generasi muda, khususnya pelajar. Ancaman dan hambatan pelajaran dalam menumbuh kembangkan rasa cinta tanah air adalah lingkungan dan globalisasi. Mereka adalah digital native, lahir dan besar di era digital. Mereka lahir di masa yang memanjakan fisik dan mobilitas orang, yaitu pelajaran mengenai tugas dan kewajiban sebagai warga negara dianggap sebuah hal yang membosankan. F. Pelaksanaan pendidikan cinta tanah air. Di tahap pendidikan anak usia dini, banyak hal yang dapat kita lakukan dalam pelaksanaan pendidikan cinta tanah air, yaitu 1. Menyusun program sekolah berbasis karakter kebangsaan. 2. Menyusun program kurikulum lokal dengan memperkaya muatan lokal dari seluruh provinsi yang ada di Republik Indonesia. 3. Menyusun program dari setiap satuan kegiatan mingguan dan harian yang terintegrasi dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. 4. Memanfaatkan setiap event peringatan hari-hari nasional dengan optimal. 5. Membiasakan hidup bangsa sebagai bangsa Indonesia. 6. Mendekatkan anak didik dengan karya-karya anak bangsa Indonesia. 7. Menjunjung berbagai produk atau karya anak bangsa Indonesia. 8. Menggunakan produk atau karya anak bangsa Indonesia. 9. Membuat berbagai penampilan siswa yang bermisikan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia. 10. Membiasakan menghafal dan menyanyikan lagu-lagu karya anak bangsa. Semangat, patriotisme, dan nasionalisme Indonesia. Terima kasih.